Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang akan coba buat video panduan ya tentang langkah-langkah merakit komputer. Ini kalau yang untuk sudah advance lah, sudah tahu tentang cara merakit komputer. Ini video nggak terlalu penting ya. Tapi untuk beberapa yang pengen mencoba gitu ya merakit komputer, ini bisa dicoba ya langkah-langkah. Nah, ini kebetulan Mang kalian curhat ya mungkin ya. Kemarin ini komputer yang biasa dipakai di rumah nih rusak ya. Komputer yang kedua ini kebetulan pakai generasi 7 ya, Mang nih. Prosesnya 4600 dan ini sebenarnya bagus nih si Mobo yang awal ini ya. Nih Mobo yang awal ini Mang pakai H110 ya. Yang grenade. Udah ada slot M2-nya nih, ya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Padahal nggak ada petir, nggak ada apa gitu ya. Memang kalau alat elektronik gitu ya, kadang-kadang tiba-tiba mati aja gitu ya. Pertama memang nyangkanya memorinya nggak pas dan lain-lain gitu ya. Ternyata pas di cross check, dicoba ke komputer yang lain, mobonya yang bermasalah. Nah, akhirnya Mang beli nih ya, yang dari Facebook, yang bekas Bitcoin ya. Ini yang B250 BTC nih ya. Sorry. Nah, ini dia. B250 BTC. Ini kirain akan lebih baik ya. Ternyata ya namanya juga bekas Bitcoin, bekas mining ya. Jadi ini bermasalah nih. Gampang ngehang ya. Ini si chipsetnya cepat panas gitu. Jadi kalau kita running Windows, install Windows, dia akan berhenti. Nah, secara kasta dari motherboard ini sekedar informasi juga ya. Ini yang B250 ini lebih tinggi sebenarnya dari H110 yang tadi gitu ya. Oke, ya kalau ini memang banyak X1-nya karena tadi ya untuk mining. Gitu. Nah, ini kelemahannya kalau ini tidak ada audio ya, kalau PGA motherboard untuk mining. Kalau yang ini kan ada nih, ada colokan untuk audio. Kalau yang mining tidak ada colokan untuk audio. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan ya kalau kita memberi motherboard gitu untuk mengganti. Ini emang coba-coba aja, kebetulan ini harganya murah kemarin, cuma di 150.000. Mang sudah dapat prosesor dan dapat motherboard. Ternyata memang kondisinya tidak bagus gitu ya. Jadi untuk rekan atau sahabat Jitek yang mau ngambil motherboard bekas mining, hati-hati ya. Harus jelas lah ngobrolnya dengan yang penjual gitu. Jadi kalau ada masalah perlu diganti, ditukar. Ini walaupun Mang udah sempat tukar 2 kali ya. Cuman tetap permasalahannya seperti itu. Oke. Nah, akhirnya terakhir Mang memutuskan ngambil lagi gitu ya. Nih. Yang merek Asus ya. Ini yang tipenya itu D52D MTX. Nah, ini rada aneh ya. Ini kayaknya H110 juga atau apa, saya emang agak kurang tahu ya. Pokoknya mudah-mudahan ini support untuk generasi 6 dan 7 Intel ya yang Mang pakai. Ini sudah ada slot M2-nya juga ya ini ya. Oke, ya itu ya. Nah, ini LGA-nya sama ya. Nah, udah ya. Ini LGA-nya LGA 1151 ya. Sama lah untuk tempat prosesornya. Oke ya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya bahasanya mungkin ya bahasan sederhana bagi yang pengen tahu cara langkah-langkah merakit komputer ya. Kalau yang sudah bisa ya di skip aja lah video ini ya. Walaupun ini yang Mang beli terakhir, ternyata si chipsetnya itu nggak ada coolernya ya. Ada coolernya nih. Jadi mungkin Mang coba ngambil yang ini ya. Kebetulan yang dari MSI. Kita pasang coolernya di sini. Kebetulan satu ukuran gitu ya. Nah, ini satu dudukan, satu ukuran, kita tinggal masukin aja.
biar nggak panas nih. Kalau nggak pakai cooler gitu ya, nanti akan bermasalah karena panas. Jadi kalau pengen ngerakit komputer itu ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Pertama motherboard ya, ini yang tadi Mang bilang. Terus cooler prosesor juga, biasanya kalau kita beli prosesor kita dapat lah gitu ya. Terus ya ini ya prosesornya sendiri ini. Terus nanti sama ini memori nih ya. Ini kebetulan memang memorinya pakai DDR4 ya, karena udah Intel generasi 7 yang 2x4 ini ya, 2x4 GB, jadi 8 GB. Ini kan untuk kebutuhan biasa lah gitu ya, bukan untuk game berat, untuk aktivitas berat. Jadi memang pakainya yang biasa aja gitu ya. Oke, ini sudah kita buka. Terus kita juga kalau ya, ini sebenarnya udah ada PGA atau GPU bawaan prosesornya. Tapi kalau mau yang lain ya, atau lebih kuat lagi, kita beli GPU terpisah nih. Ini setara 1060 ya. Bang, bekas mining juga nih, tapi aman nih. Kalau yang tadi motherboard bekas mining tidak bagus. Ya, kebetulan ini aman. Jadi ini nggak ada portnya. Nanti portnya itu mengandalkan ini ya. Nih, port displaynya itu outputnya yang ada di motherboard, DP, HDMI. Jadi walaupun ini biasanya kan kalau kita nyolok PGA di sini ya, di motherboard, itu ini ada portnya nih. Kita nyoloknya ke sana. Nah, kalau yang untuk khusus kayak gini, yang nggak ada portnya, kita nanti tetap nyoloknya ke di port output yang ada di motherboard. Oke ya, lanjut. Dan kita juga perlu nanti, ini storage bisa SSD seperti ini, bisa hard disk, atau M2 ya, M2 SATA, NVMe gitu ya, nanti Mang kasih gambar dah ya. Terus yang satu lagi kita butuh, ini kebetulan belum dibuka ya, nih ini dia ya, butuh PSU ya, power supply. Ini kebetulan Mang pakai 500 watt sama casing lah tentunya ya. Oke, kita buka dulu deh yang ini, yang PSU ya. Oke, itu ya udah beberapa. Ini kita ambil dulu PSU-nya ya. Ini kebetulan ini udah di. Nah, ini dia ya. Ini dia PSU-nya, Mang pakai FSP Hexa ya, yang 500 watt, aman lah. Ini walaupun masih pure ya, belum 80 plus. Ini ya. Nah, ini yang nanti yang mensuplai darah lah kalau ke orang mah, mensuplai power ke komputer kita ya. Ini makanya harus ada nih. Dan selanjutnya yang nggak kalah penting juga ya, ini dia ya, nih pasta. Nah, ini bukan pasta kecantikan ya, ini untuk cooler ya, untuk pendingin dari prosesor dan lain-lain. Oke, kita bereskan dulu ya, kita pinggirkan yang kita tidak perlukan. Kalau Mang sih seperti biasa, untuk ngerakit ini beberapa komponen yang bisa dipasang di luar, kita coba pasang di luar dulu, baru ngambil baru kita masuk ke casing ya. Oke, ini yang PGA ini ya fungsinya, ini bagi yang belum tahu. Jadi ini semacam untuk yang menampilkan gambar atau yang memproses gambar ditampilkan di monitor ya, di display. Gitu. Nah, ini mah pengetahuan untuk yang belum tahu aja ya, yang belajar merakit. Nah, kalau ini memori kan untuk mengingat ya, semacam ingatan lah, file-file apa aja yang harus kita panggil gitu dan lain-lain, di sini disimpannya. Nah, ini kalau storage tadi ya, untuk penyimpanan data, untuk menyimpan Windows-nya, menyimpan data-data kita di sini ya. Ini harus ada juga. Oke, lanjut ya.
Ini kebetulan ada bekas pastanya, kita bersihin dulu. Nah, ini kebetulan untuk otaknya ya. Untuk prosesornya ini emang pakai Intel yang G4600. Ini udah 2 core 6 thread. Nah, itu core-nya apa, Mang? Ya ini mesin bekerjanya gitu ya. Makin banyak core, makin banyak yang bekerja gitu ya. Ikut mikirnya banyak lah gitu. Jadi harusnya lebih banyak orang, lebih cepat pekerjaannya. Oke, lanjut. Nah, ini kita siapkan ya. Kebetulan saya emang pakai Asus yang D520 MT. Ini mungkin kategorinya nanti kita lihat ya apakah H10 atau tipe berapa ya, ini Mang baru lihat ya. Kalau kayak gini. Tapi sebelum itu Mang pasang dulu ini ya. Ini pendingin chipsetnya ya. Mang pasang dulu. Oke, ini kebetulan ini karena bekas ya, ada ininya. Ada semacam pendingin pastanya, kita bersihin aja. Pastanya kita bersihin, nanti pasang cooler yang atau pasta yang baru. Ini kalau motherboardnya aman ya, maksudnya tidak ada masalah, sebenarnya nggak harus ribet-ribet pasang cooler chipset dan lain-lain ya. Kebetulan ini karena chipsetnya kebuka nih, jadi memang harus ngambil dari chipset motherboard yang lain pendinginnya ya, karena kalau nggak gini ya kasihan nih motherboardnya nanti kepanasan. Nah, kalau udah gini kan jadi dingin dia nanti, karena untuk chipset sendiri bekerjanya lumayan keras ya. Nah, ini teh nanti kalau dinyalakan, ini kalau nggak pakai cooler nanti dia panas. Oke, kita pasang dulu ya prosesornya. Ini sengaja Mang karena tipenya pakai jarum ya. Jadi pakai ini. Oke, ini masangnya ya, kalau yang ada segitiga nih. Ini kelihatan ya, di ujungnya segitiga dari prosesor ini harus ada yang titik putih nih. Penanda putih lah di ujung ya. Wah, ini kena pasta nih, sebentar ya Mang bersihin dulu ya. Ini harus hati-hati ya kalau pasang ini. Nah, ini nih kelihatan kan ada kotoran ya. Ini bersih dulu ya. Jadi kalau mau pasang prosesor tuh harus hati-hati banget. Ini pasta nih kayaknya ya. Dan hati-hati ngebersihannya, karena kalau jarumnya bengkok ini agak bermasalah nanti. Oke, udah bersih ya. Nah, seperti yang Mang bilang tadi, yang segitiganya itu di sini ya. Oke, yang Mang bilang tadi, yang segitiganya di sini ya, yang titik putih. Nah, ini seperti ini. Kita tutup, lalu kita kunci ya. Kita kunci. Ini kuncinya, ini tinggal ditekan aja gini. Nah ya. Setelah itu kita baru pasang nih ya, pendingin prosesor atau cooler ya, cooler prosesor. Tapi kalau Mang nyaranin sih coba ngambil yang custom ya, beli lagi yang lain biar lebih bagus lah coolernya ya. Nah, ini kita juga sama pasang pasta di prosesornya. Itu ya. Baru kita pasang coolernya. Ini dia coolernya ya. Nah, ini yang ini power ini kita deketin ke sumber powernya di sini. Nah, gini aja lah. Jadi tulisan Intelnya di atas nih. Nah, ini ujung-ujung jarum yang putih-putih ini ya. Nah, ini harus tembus ini belakang.
Nah, ini masuk dulu semua. Masuk dulu semua, baru nanti kita putar nih ya kuncinya. Nih, yang putihnya kan udah masuk semua ya. Sorry ya. Nah, ini nih. Udah masuk semua yang putihnya. Baru kita putar ya. Nah, ini dia ngunci. Ngunci dari pendingin ini ya. Nih, jadi semuanya kekunci ya. Tuh ada yang hitam ya di tengah-tengah. Ini udahlah untuk kunci. Nah, kalau udah gitu, kita tinggal pasang ini aja nih. Ya. Nah, ini untuk sumber powernya ada di pinggir sini, biasanya di atas ya. Kalau untuk motherboard Intel, tinggal pasang. Lalu kita pasang memori. Kalau yang dua seperti ini sih gampang ya. Kita punya dua memori, tinggal pasang aja. Tinggal hati-hati aja ya, karena kalau panjang ini berbeda ya. Jadi kalau tidak cocok, nah ini kayak gini, emang salah nih. Ini tidak akan masuk ya. Nah, tidak akan masuk. Ini pasangnya yang benar gini nih, dibalik ya. Nah, itu balik. Dilihat aja lah, dan nanti ada pembatasnya. Kalau apa namanya, kalau salah ya tidak akan masuk. Nah, ini sampai klek ya. Nah, nih sampai kunci ya. Udah beres. Nah, kalau ada M2, kita tinggal pasang M2-nya di sini ya. Nah, ini ya, kalau ada M2 seperti ini kebetulan Mang punyanya SATA ya. Harusnya ini NVMe, dia supportnya NVMe. Jadi kita tinggal pasang di sini untuk storage-nya. Ya. Itu. Nanti ini ada untuk menguncinya. Di sini. Kita tinggal pindahkan aja ke depan. Kebetulan ini Mang pakainya ya, storage-nya ini ya. SSD biasa yang SATA. Ini yang SATA ya, SSD yang 2,5. Nanti kita pasangnya di sini nih. Ini kan ada SATA ya. Nah, kita pasang di sini. Oke, udah ya. Ini kalau yang udah bisa masuk di motherboard, sebelum masuk ke casing udah masuk semua, kita tinggal nyiapin casing ya untuk masuk motherboard ini. Oke, ini casingnya udah kita siapkan ya. Yang pertama masuk adalah ini PSU ya, power supply. Kita masuk dulu ke sini ke casing, atau bisa juga ya nanti ya dipasangnya power supply-nya, tapi memang prefernya seperti ini ya. Kita dulu pasang power supply dulu, baru kita pasang motherboard. Kita pasang dulu ini ya. Bisa pasang dulu motherboard atau bisa dulu pasang power supply. Kebetulan Mang ini casingnya gede ya, jadi Mang pasang dulu power supply. Nah, ini kita tinggal pasang motherboard ya. Nanti ada dudukan-dudukannya di motherboard untuk di casing untuk motherboard. Nih, besi-besi kayak gitu ya. Kebetulan ini casingnya gede, jadi yang panjang juga bisa masuk. Karena ada beberapa casing yang mini ya, yang seukuran segini nih. Jadi khusus untuk motherboard kecil. Kalau yang ini motherboard yang gede kayak tadi yang mining juga masuk ya. Kalau casing ini, nih, ini kan panjang tuh, ya. Hampir setengah lah, tuh kan 3/4-nya dari motherboard yang sekarang Mang pakai.
Jadi kalau casing Mang nyaranin mending ngambil yang gede aja, tapi kan tergantung tempat ya. Mau pakainya yang kecil atau yang gede, tapi kalau Mang sendiri prefer yang gede. Jadi kalau gonta-ganti motherboard aman ya. Udah ganti motherboard aman. Oke, kita masukin dulu sebentar back panelnya. Stop. Ya, dan paling penting jangan sampai hilang atau lupa ini ya, back panel dari motherboard. Ini untuk dudukan nanti si motherboard di sini nih. Di belakang ya. Kita pasangnya nah, ini seperti ini ya. Kalau back panel itu. Nah, kalau udah terpasang, baru kita masukin motherboardnya ya. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Jadi yang penting kita mengikuti langkah-langkahnya aja. Ini kan kalau yang mobownya kecil ya, motherboardnya kecil itu ada sisa nih di bawah nih. Kalau yang motherboardnya kayak tadi gede, aman ya, masuk semua terisi si motherboardnya itu. Kita tinggal pasang ini nih ya, baut-bautnya untuk mengunci motherboard di casing ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai ada yang kan besi ya si bautnya itu, ada yang kena ke motherboard lah, takutnya koslet gitu ya. Tadi ya waktu beres ngerakit, baiknya Mang dicoba display dulu. Ini kebetulan Mang sudah yakin lah nyala lah. Jadi Mang nggak coba display dulu. Kalau yang lain memang baiknya sebelum ini kita coba display dulu ya, apalagi pas pertama beli dari e-commerce ya. Takutnya ada masalah. Jadi bisa diklaim garansinya atau dikembalikan ke tempat kita membeli kalau tidak display ya, sebelum kita masang ke sini. Ini kebetulan Mang yang Mang bilang sudah yakin nyala ya. Jadi Mang langsung pasang. Oke, kita langsung pasang powernya ya. Yang pertama yang ini, yang 24 pin. Kalau yang motherboard sekarang hampir semua ya 24 pin powernya itu. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini yang ada kuncian ini ya, kelihatan mungkin ya. Kuncian ini harus masuk di sini, ada cantolannya ya. Kalau kebalik juga biasanya nggak akan masuk. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai patah, jangan terlalu kencang juga. Terus yang untuk power ke prosesor ya, atau RAM-nya ini ya. Nah, ini yang 4 ya. Kebetulan di motherboard juga ini 4 nih ya. Jadi kita cukup masukkan yang 4 ini. Sama ya. Yang ada kunciannya ini juga harus masuk ke yang dudukan itu. Kalau kebalik pun ini tidak akan nyala ya. Oke, udah. Power yang itu udah masuk. Sekarang kita pasang dulu ini ya, front panelnya nih untuk menyalakan gitu ya. Terus untuk reset. Terus untuk apa namanya, melihat indikator dari harddisk dan lain-lain ya. Nah, ini ya. Nah, itu harus lihat skema dari motherboard ya. Kalau enggak tulisan yang ada di sininya nih. Gitu ya. Contoh, kalau di sini ada tulisan reset ya. Tombol reset, ya ini pasangnya ke reset ya. Reset SW, terus ini ada untuk power, untuk menyalakan. Ada juga untuk harddisk LED ya. Satu lagi, ini kok 3 ya? Mana satu lagi? Oh, ini nih. Satu lagi untuk power ya. Power LED. Nah, ini harus dilihat di sini ya. Nah,
Ini kebetulan kalau power button ini yang paling bawah ya, yang bawah. Terus kalau reset yang atasnya ini gitu ya. Jadi kayak gini nih masangnya ya. Ini power. Biasanya di belakang power button itu reset ya. Reset ya. Power reset. Terus yang bawah itu hard disk LED. Nah, ini ya, hard disk LED ke sini masuk. Nah, di belakangnya yang power ini tuh adalah power ya. Power LED. Nah, ini. Jadi tulisannya menghadap keluar aja ya. Menghadap keluar. Walaupun sebenarnya bolak-balik pun ya kadang ini tidak terlalu bermasalah. Oke, sudah ya. Power udah masuk semua. Kita tinggal pasang storage sama PGA ya. Kalau ini PGA-nya, kebetulan ini PGA-nya perlu power nih. Nah, ini PGA-nya perlu power yang 6 ya, 6 pin. Nah, 6 pin kan kelihatan ya. Ya, 6 pin. Kita coba pasang di sini ya. Ini untuk slot PGA itu ini ya. Nah, ini untuk slot PGA ini kita masuk. Ini. Sorry. Kita buku dulu ini ada bautnya. Nah, ini kita baut lagi ya, kunci lagi biar tidak goyang. Oke, ini yang untuk power 6 pinnya ada ya. Jadi pas pilih PSU juga harus menghitung power seperti ini ya. Nih, kita masuk. Ini yang 6 pin ya. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal storage ya. Nah, ini dia storage-nya. Pakai SATA ya, masuk sini. Nanti masuknya SATA di sini ya. Nah, ini kita lihat SATA berapa nih. Ini SATA 4, SATA 3, berarti 1-2-nya di mana ya? Bentar. Oh, ini nih SATA satunya ini di sini nih. Nah, pasang ya. Nah, udah masuk. Nah, ini pun kita supply powernya. Nah, ini kita supply powernya pakai ini ya. Ini pakai SATA. Nah, kita ini kalau kebalik juga tadi ya nggak akan masuk. Nah, ini. Oke, sudah terpasang semua kecuali ini audio ya. Jadi audio depan, panel depan, yang ini ya. Kita masuk di sini nih. Ada USB, ada juga untuk audio ya. Ini kebetulan yang audio ya. Yang audio. Di sini ada tulisan yang ini nih AAFP ya. Nah, ini ada yang berlubang, ada yang ketutup. Ini yang ketutupnya itu harus di yang jarumnya kosong ya. Nah, ini. Jadi tulisannya yang di luar biasanya ya, tulisan di luar. Baru kita pasang. Oke, udah semua ya, terpasang. Oh, ini sorry satu lagi ya. Untuk USB nih, USB yang di depan. Nah, ini. Oh, sorry. Ini USB yang di depan. Kita pasang ada di USB nih, di sini ya tulisan USB. Sama ya, ini ada yang nggak bolong juga nih. Harus terpasang di yang tidak ada jarumnya ya. Oke, udah ya. Atau kalau enggak ya tulisannya harus menghadap ke sini aja ya. Tulisannya menghadap keluar ya. Ini tulisan menghadap keluar, ini tulisan menghadap keluar. Oke, itu udah terpasang semua sebenarnya ya. Kita tinggal coba aja ya. Coba display. Oke, kita lihat dicoba display dulu ya. Oke, ini monitor ya. Monitornya sudah Mang pasang nih.
Maaf, pasangnya seperti ini ya. Yang penting kan untuk ngetes nyala aja. Ini kebetulan Mang juga masih pakai disab ya. Sebenarnya bisa pakai HDMI, tapi pakai disab pun di sini kebetulan ada ya colokannya. Mang pasang di belakang. Pokoknya kalau yang apa namanya colokannya beda ya, ini tidak akan masuk nih. Jadi jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa karena HDMI dengan DP itu berbeda. Oke, ini moment of truth ya. Nyala atau tidaknya kita coba ya. Tuh, nggak nyala mah. Nggak nyala, Mang. Oke, Mang tadi salah ya. Ini harus hati-hati terutama tadi pas masang ini nih. Switch kabel yang ke casing, tombol-tombolnya kebalik ya, Mang. Jadi tadi tidak nyala ya. Jadi harusnya dipasang di reset, di power, Mang pasang di reset dan sebaliknya ya. Kita cek sekarang. Mang sudah tukar tadi ya. Nah, nih kalau sekarang kan dia nyala ya. Tinggal lihat ada display atau tidak. Nah, oke ya. Ini udah nyala. Jadi karena tidak ada keyboard ya, ini tidak ada keyboard, tidak ada, lihat ya. Nah ini dia. Tidak ada keyboard, tidak ada mouse dan lain-lain. Ini dia nyuruh nyeting dulu ya. Nanti kita setting aja. Yang penting sekarang komputernya udah nyala ya. Jadi tadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan, harus hati-hati terutama pada waktu pemasangan apa namanya kabel-kabel untuk switch ya. Jangan sampai terbalik. Ini Mang juga udah beberapa kali membuat atau merakit komputer, tetap aja kalau tidak hati-hati terbalik. Si yang jarum-jarum tadi ya, yang Mang colokin itu terbalik ya. Karena tiap motherboard juga kadang beda ya, tidak sama si jarum-jarum itu gitu ya. Harus kita lihat skemanya sehingga dapat berfungsi dengan baik. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.